Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Majid, NIM 2019-2105-003, kelas SI 702. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsionalitas unit testing dan integrasi testing. Yang pertama itu tentang test case login admin. Nah, di sini untuk deskripsi test case-nya, yang pertama, periksa respon ketika nama pengguna dan kata sandi yang valid dimasukkan. Nah, untuk data ujinya, user yang bernama admin, kemudian kata sandi 12345. Dan hasil yang diharapkan, login akun harus berhasil. Nah, untuk inputan datanya di sini diinputkan disimbolkan. Nah, kita coba untuk login yang namanya user yang bernama admin, kemudian passwordnya di sini 12345, dan user dan passwordnya itu penginputannya disimbolkan. Kemudian admin lalu masuk. Nah, di sini jika sudah masuk, dia akan masuk ke dashboard. Nah, di sini jika skenario loginnya sudah berhasil, maka masuk ke penampilan halaman dashboard. Kemudian untuk yang kedua, test case fungsionalitas data siswa, di mana deskripsi test case-nya di sini yang pertama, periksa respon input data siswa yang valid dimasukkan. Nah, untuk data ujinya, daftar data siswa, kemudian NISN 12348, kemudian nama siswa Andri, kemudian kelas 7A, di mana penginputan data siswanya ini ditampilkan. Nah, untuk percobaannya kita masuk ke data siswa. Nah, ini kemarin saya sudah memasuki nama dan NISN-nya, kemudian kelas. Nah, untuk percobaannya kita hapus ulang untuk mencoba apakah bisa masuk atau tidak. Nah, ini untuk NISN-nya kita masih masuk 12344, kemudian 8. Nah, untuk passwordnya 12341. Untuk passwordnya kita kasih masuk 12341, kemudian pilih kelas, 7A. Nah, untuk nama siswa Andri, kemudian pilih jenis kelamin, laki-laki, kemudian simpan. Nah, jika sudah berhasil, dia akan kembali ke menu data siswa. Jadi penginputannya itu inputannya ditampilkan. Nah, jika skenario scroll data siswa berhasil, maka penginputannya akan ditampil. Ini untuk data siswa yang akan ditambahkan. Kemudian jika berhasil, penginputannya akan masuk ke menu data siswa. Nah, kemudian untuk data kelas, dan untuk test case fungsionalitas data siswa yang ketiga, yaitu untuk aksi editnya, yaitu yang pertama, periksa respon input data siswa yang valid masukkan. Yang untuk pengeditannya, kita data ujinya itu daftar data siswa yang itu NISN 12349, kemudian nama siswa Raiham, kelas 7A. Nah, hasil yang diharapkan di sini data siswa yang dimasukkan harus berhasil. Kemudian inputan data siswanya yang ditampilkan. Nah, contohnya di sini untuk penginputan data siswa atau pengeditannya, yaitu kita coba dulu untuk menghapus ini nama Reham, kemudian kita masukkan ulang pengeditannya. Nah, jika kita mengeditnya, kita merubah nama yang kita inginkan. Nah, di sini kita masukkan NISN-nya 12349, kemudian kemudian paspornya kita kasih masuk saja 11 sampai 5, kemudian kelas 7A, kemudian nama Raiham. Nah, di sini untuk pilih jenis kelaminnya laki-laki ya, kemudian simpan. Nah, jika sudah data tersimpan, nah ini
ini data sesuai yang belum diedit ya. Nah, untuk perubahan datanya yang sudah tersimpan maka dia akan masuk ke data siswa berhasil diedit. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi test case, fungsionalitas data kriteria. Nah, di sini untuk deskripsi test case-nya, periksa respon input data kriteria yang valid dimasukkan. Nah, untuk data ujinya, daftar data kriteria, kode kriteria C4, kemudian nama kriteria, jarak tempat tinggal, kemudian bobotnya 0.3, untuk jenisnya yaitu jenis benefit. Nah, untuk hasil yang diharapkan, data kriteria yang harus dimasukkan harus berhasil. Nah, untuk penginputan data kriterianya ditampilkannya. Nah, contohnya di sini untuk penginputannya kita masuk di data kriteria. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba untuk memasukkannya dan berhasil. Di sini kita hapus ulang untuk memasukkannya kembali untuk percobaannya. Untuk kode kriterianya kita kasih masuk C4. Kemudian bobot kriteria 03 ya. 03. Kemudian nama kriteria, jarak tempat tinggal. Kemudian pilih kriteria benefit. Nah, kita simpan. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan menampilkan data kriteria berhasil, akan menampilkan data kembali ke menu data kriteria untuk tampilannya di sini. Nah, dia akan masuk di data kriteria. Nah, kemudian di sini untuk pengeditannya, untuk deskripsi test case-nya itu yang pertama itu deskripsi test case yang pertama, periksa respon input data kriteria yang valid masukkan. Nah, untuk data ujinya, daftar data kriteria, kode kriteria C3, nama kriteria, tempat tinggal, bobot 0.3, jenis benefit. Nah, untuk hasil yang diharapkan, data kriteria yang harus dimasukkan harus berhasil. Ini untuk data ujinya itu aksi. Nah, untuk inputan data kriteria yang ditampilkan, karena penginputannya ini ditampilkan, jadi kita mencoba untuk menampilkan data kriterianya. Di sini kita coba nama tempat tinggal. Nah, di sini kita coba hapus. Nah, kita rubah tadi untuk pendapatannya. Nah, di sini kita masukkan C3. Untuk nama benefit bobot kriterianya kita kasih masuk 0.3. Kemudian nama kriterianya yaitu tempat tinggal. Nah, untuk jenisnya, jenis kriterianya benefit, kemudian simpan. Nah, jika berhasil dia akan masuk kembali ke data kriteria, data menu kriteria. Kemudian untuk editannya, untuk test case fungsionalitas data alternatifnya yaitu untuk untuk data alternatif ya. Untuk deskripsi yang pertama itu deskripsi test case yang pertama, periksa respon input data alternatif yang valid dimasukkan. Kemudian data ujinya, daftar data alternatif NISN 12348, kemudian nama siswa Andri. Nah, untuk hasil yang diharapkan, data kriteria yang dimasukkan harus berhasil. Jadi penginputannya di sini, penginputan data alternatif ditampilkan. Jadi untuk contohnya di sini kita masuk ke data alternatif. Nah, untuk data alternatif karena kemarin saya sudah memasuki data alternatif ya. Untuk data alternatif kita masukkan nama Andrea. Untuk kita coba untuk menambahkan. Nah, di sini kita tambahkan nama Andri 12348, kemudian nama
kemudian NSN-nya aja. Nah, begitu kemudian kita simpan. Nah, di sini jika sudah tersimpan maka dia akan kembali ke menu data alternatif. Nah, jadi hasilnya akan masuk ke data alternatif ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.